Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, selamat pagi. Kembali lagi di pembelajaran setiap hari Selasa bersama Bu Fitri. Kalian sudah siap bukan untuk belajar hari ini? Siap ya? Nah, kalau siap, bisa disiapkan LKS agamanya. Dibuka halaman 28. Nah, di situ kalian sudah sampai pada bab 4 dengan materi yang berjudul bersyukur kepada Allah. Nah, anak-anak, kata bersyukur tentu tidak asing lagi ya di dunia kita. Kita sering sekali mendengarnya. Karena agar kita ingat kalau semua pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita syukuri selalu. Kadang manusia suka lupa untuk bersyukur. Maka dari itu, kita bahas berulang-ulang agar kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Sebelum lanjut, yuk kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Kalian bisa ikuti dari rumah ya. Dimulai dari bacaan basmalah. Wahid, itsnin, tsalatsa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang pertama, pengertian bersyukur. Nah, anak-anak sudah tahu bukan apa itu bersyukur? Iya, bersyukur adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan. Nah, anak-anak, bagaimana cara bersyukur? Bersyukur tidak hanya cukup dengan mengucapkan Alhamdulillah, tetapi dengan cara menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah. Contohnya, kalau kita punya mata, nah, mata kan merupakan pemberian dari Allah, maka sudah sepatutnya kita menggunakan mata untuk melihat hal-hal yang baik. Contoh lainnya seperti mulut. Nah, mulut sebaiknya digunakan untuk berbicara hal-hal yang baik saja. Tidak boleh berkata-kata kotor, tidak boleh membentak, dan tidak boleh menyakiti orang lain. Nah, menempatkan sesuatu pada hal kebaikan merupakan salah satu bentuk dari kita bersyukur. Tapi, ada orang yang tidak pandai bersyukur, anak-anak. Nah, lawan dari kata bersyukur atau kebalikan dari bersyukur namanya kufur. Apa namanya? Kufur. Kufur itu sifat tercela yang harus kita hindari. Kufur artinya mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pastilah azabku sangat berat. Nah, dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa orang yang banyak bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat kepadanya. Sebaliknya, kalau kita tidak pandai bersyukur, maka Allah akan menimpakan azab yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, manfaat bersyukur. Apa sih keutamaan dan manfaat dari bersyukur ini? Manfaat bersyukur kepada Allah adalah Allah akan menambahkan nikmat. Kita jauh dari sifat ingkar. Allah akan selalu mengingat kita. Kita bisa terhindar dari azab Allah. Kita akan selalu berbaik sangka kepada Allah. Terhindar dari sikap sombong. Dan hati kita menjadi lapang, tenang, dan bahagia. Yang ketiga, sikap bersyukur. Nah, bagaimana sikap kita kalau kita itu seorang hamba yang bersyukur? Yang harus dilakukan ketika kita memperoleh nikmat Allah di antaranya,
Yang pertama, mengucapkan alhamdulillah. Nah, bukan hanya itu saja, juga berbuat yang baik-baik. Kalau kita selalu berbuat baik, artinya kita harus meninggalkan perbuatan yang buruk. Lalu, senang memberi kepada orang lain anak-anak alias tidak pelit. Selanjutnya, menggunakan nikmat Allah untuk beribadah. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan tadi yaitu bersyukur merupakan tanda kita terima kasih kepada Allah yang dapat dilakukan dengan cara mengucapkan alhamdulillah dan juga menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang baik dan untuk ibadah. Jadi kalian kalau waktunya sholat, ya sholat. Memang berat anak-anak, harus ada sedikit paksaan. Karena dipaksa untuk terbiasa. Lama-lama kalian akan tumbuh rasa ikhlas. Dan kalau kita sudah ikhlas, kalau kita tidak sholat, tidak enak. Nah itu ya, harus dipaksa untuk terbiasa. Karena itu perintah dari Allah anak-anak. Sholat merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Kalau wajib artinya harus dilaksanakan. Paham ya dari sini anak-anak? Baiklah, kita akhiri untuk pembelajaran kali ini. Lalu untuk selanjutnya, tugas kalian untuk di rumah. Tugasnya yaitu mengerjakan LKS Agama halaman 31 yang angka Romawi 1 saja. Dikerjakan dengan teliti. Kalau kalian sudah menyimak pembelajaran dengan baik, kalian pasti dengan mudah bisa mengerjakannya. Itu ya, selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.